Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Papillon. Papillon, film keluaran tahun 2017 yang merupakan remake dari film yang berjudul sama di tahun 73. Cerita dari film ini sendiri diambil dari kisah nyata, tepatnya kisah seorang napi asal Prancis bernama Henry Carrier. Saat mudanya, Henry punya julukan Papillon karena punya tato kupu-kupu di dadanya. Di penjara, ia berteman dengan Louis Degas yang di film ini diperankan oleh Rami Malek. Meski mereka berdua berhasil kabur, namun aksinya tidak bakal berhasil tanpa bantuan dari Cyril yang merupakan mantan pelaut, dan juga Matt Turet yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Setelah kita tahu sedikit tentang karakter utamanya, langsung kita bahas ke alur ceritanya. Awalnya kita bakal dibawa ke kota Paris pada tahun 31. Di sini Henry masih tampil rapi dengan jas setelah berhasil membobol berangkas berisi berlian. Dan usut punya usut, ternyata Henry adalah seorang anggota gangster yang punya bos bernama Dang Castili dan pacarnya bernama Nenet. Kesalahan kecil yang bakal berdampak besar dalam hidupnya adalah dia nekat mengambil jatah berlian bosnya untuk biaya hidup bersama pacarnya. Dan karena ketahuan, akhirnya Henry pun langsung dilaporkan oleh salah satu teman kerjanya. Nah, biasanya dalam dunia mafia langsung dibunuh saja. Nah, kasus Henry ini justru lebih unik. Ia malah dijebak sebagai tersangka pembunuhan dan tidak tanggung-tanggung. Dia langsung dihukum penjara seumur hidup. Yang tadinya punya rencana untuk hidup bersama pacarnya, akhirnya hancur sudah semua harapannya. Namun sampai di sini dia yakin dan berusaha menenangkan pacarnya. Harus tetap sabar dan menunggunya, karena ia akan berusaha untuk kabur dan kembali kepadanya. You are the property of the penal administration of French Guiana. Forget France. Now dress yourself. Karena pada zaman itu Prancis masih melakukan ekspansi kekuasaan ke Amerika, maka para tahanan yang ada di Prancis bakal diasingkan ke pulau terpencil dan juga menjadi pekerja di sana selama masa hukumannya. Setelah habis masa hukumannya, mereka bakal dikirim ke Amerika, dan itu berarti juga mereka sudah tidak diakui lagi oleh Prancis. Setelah pemindahan dari Prancis ke pulau, Papi bertemu teman baru, Julot, yang punya niat sama untuk kabur. Dan di kapal itu juga Papi bertemu dengan Louis Degas dan mulai menawarkan pelindungan kepada Louis Degas. Dengan timbal balik dia harus membiayai rencana kaburnya dari penjara. Perlu kalian tahu kalau Louis ini orang kaya yang mendapat uang dari hasil menjual surat-surat palsu. Louis awalnya menolak tawaran Papi karena dia yakin bakal aman-aman saja sampai nanti istrinya mengajukan banding dan juga bebas. Namun setelah ia melihat tahanan kaya lainnya dibunuh, dia pun langsung berubah pikiran dan setuju dengan penawaran Papi. Sesampainya di pulau, Julot berencana untuk kabur sendiri dengan berpura-pura terkena cedera di kakinya dengan harapan dia bisa lari setelah ada penjaga yang mengobatinya. Penjara ini terletak di pulau terpencil dan punya penjagaan yang super ketat. Selain itu, kepala sipir yang ada di sini juga punya aturan untuk orang-orang yang kabur. Pertama ketahuan bakal diisolasi sendiri di Pulau Saint Joseph, yang mana di pulau ini hanya ada keheningan yang cukup membuat tahanan yang masuk ke sini kehilangan harapan, bahkan gila. In solitary, second attempt 5 years in solitary followed by a life sentence at Devil. Buat kali kedua, mereka akan diisolasi selama 5 tahun lalu dipindahkan ke Pulau Iblis untuk ditinggalkan sampai mati. Dan yang ketiga, jika membunuh sipir maka hukumannya adalah dipenggal.
Selama di penjara, Louis Dega didatangi banyak masalah. Yang pertama, ternyata ada wakil sipir yang dendam karena adiknya masuk penjara. Akibat sempat bekerja sama dengan Dega. Dan akibatnya Dega bersama Papi ditempatkan di rute Jiro dengan pekerjaan yang sangat berat. Di rute Jiro ini, Papi bertemu dengan Selir yang ternyata mantan angkatan laut. Mereka pun mulai berbicara tentang rencana pelariannya dengan memanfaatkan perahu yang bisa mereka dapatkan dari seorang pelaut yang baru saja membawa wanita penghibur ke pulau tersebut. Mereka pun akhirnya deal dengan bayaran yang harus dibayar cukup mahal. Gak cuma dari sipir, Louis juga jadi incaran orang-orang yang ingin merebut uang bawaannya. Dan untungnya, Papi cukup kuat melindungi Louis. Dari dua orang tadi, kita kembali ke tokoh Julot yang sempat berencana kabur tadi. Siasat mencederai kaki sendiri emang berhasil, tapi setelah beberapa hari ia ditangkap oleh para sipir. Mungkin hidupnya masih aman kalau tidak membunuh orang. Namun nyatanya ia membunuh salah satu sipir yang secara langsung melanggar aturan terakhir dari kepala sipir. Sesuai aturan, Julot akhirnya dipenggal kepalanya di depan para napi, termasuk di depan Papi dan juga Louis. Setelah Julot meninggal, kepala sipir pun langsung menunjuk Papi dan Louis untuk membuang mayatnya. Di tengah perjalanan, Louis mulai merasa trauma dengan semua yang terjadi. Salah satu sipir yang melihat hal ini tidak terima dan mencambuk Louis. Papi yang melihat hal ini tidak tinggal diam dan langsung membuat sipir tersebut pingsan dengan batu di tangannya. Tentu saja hal ini bikin heboh satu pulau dan Papi pun langsung kabur meninggalkan Louis. Tanpa pikir panjang, Papi langsung pergi ke tempat si pelaut tadi. Sesampainya di sana, karena Papi tidak membawa uang yang sesuai harga yang disepakati, akhirnya Papi dibawa kembali ke penjara. Atas upayanya yang gagal ini, Papi langsung dipindahkan ke Pulau Saint Joseph selama 2 tahun lamanya. Kalau di penjara tadi napi masih bisa berinteraksi, di Pulau Saint Joseph ini mereka tidak boleh berbicara sama siapapun dan kapanpun. Dan untuk makanannya hanya sebatas air saja. Selang beberapa hari, Papi sempat kedatangan tamu yang tak diundang. Tamu tersebut ternyata adalah sipir yang kemarin kepalanya dibukul oleh Papi. Dan tentu saja dia datang bersama 2 anak buahnya untuk membalaskan dendamnya. Dan Papi pun dengan pasrah menerima pukulan demi pukulan sampai ia tersungkur. Meskipun Papi selalu sendirian di penjara tersebut, tetapi dia diam-diam dapat bantuan secara tidak langsung dari Louis dalam bentuk kelapa. Kebaikan Louis ini diterima sangat baik oleh Papi. Bahkan dia sampai melatih tubuhnya selama di balik penjara dengan harapan ia bisa membalas jasa Louis dengan cara membebaskannya. Setelah berkali-kali berhasil menerima bantuan dari Louis, namun akhirnya mereka ketahuan juga. Kabar soal kelapa ini diketahui oleh kepala sipir sehingga dia langsung datang ke sel tahanan Papi. Awalnya ia bertanya secara halus soal orang yang mengantarkan kelapa tersebut kepadanya. Namun Papi tidak mau membocorkan nama Louis. Kegigihan Papi ini justru merugikan dirinya sendiri, sehingga kepala sipir mengurangi jatah makannya. Setelah beberapa hari sampai Papi terlihat menyerah, kepala sipir pun kembali datang. Dia berharap mental Papi sudah hancur sehingga dapat memberikan informasi siapa yang membantunya. Tetapi seperti biasa, Papi masih tetap bungkam meski sudah disekut dengan sop daging. Karena makanannya hanya air kan. Kepala sipir yang melihat hal ini langsung menghukum Papi dengan cara membuat selnya jadi gelap total. Sudah hancur secara fisik karena kurang makanan, dan juga Papi pun mengalami halusinasi yang sangat parah. Astagfirullah. Selnya yang gelap membuat Papi ingat dengan kampung halamannya, pacarnya, dan juga Louis Dega. Dengan segala penderitaannya, akhirnya 2 tahun pun berlalu. Dengan sangat lama, Papi yang dulunya kekar sekarang justru kurus, tidak terurus. Pandangannya pun juga terlihat kosong karena setiap harinya harus berdiam diri di sel yang dingin dan juga gelap. Saat bebas, ternyata Louis bisa bertahan hidup tanpa Papi dan jadi juru tulis untuk kepala sipir, sekaligus memberi akses untuk kunci gerbang di seluruh penjara. Louis yang mendengar kabar soal Papi
langsung menjenguk dia di rumah sakit. Dia merasa bersalah melihat kondisi Papi yang pandangannya kosong dan juga merasa Papi sudah kehilangan akal sehatnya. Namun ternyata yang mengagetkannya, dia atau Papi sedang berpura-pura menjadi gila agar para petugas di sana tidak curiga dan menganggap Papi bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Mereka pun berbicara banyak dan Louis pun memberitahu soal acara nonton film yang bakal diadakan oleh kepala sipir, dan menurutnya itu adalah kesempatan yang bagus untuk kabur. Selama di rumah sakit, Papi juga mengajak salah satu pasien bernama Matured untuk bekerja sama. Papi menawarkan rencana pelarian yang mungkin saja berhasil jika dia mau membantunya. Untuk melanjutkan rencana, akhirnya mereka pun berkumpul, Papi, Dega, Matured, dan Selir, yang rela melukai tangannya untuk bisa masuk ke dalam rumah sakit untuk berunding. Mereka pun sepakat untuk mencari perahu dengan bantuan Selir, dan Selir pun menyanggupinya asalkan setengah biayanya bisa terpenuhi. Untuk Louis sendiri menyanggupi serta dia juga menyiapkan kunci sel untuk membuka pintu rumah sakit. Sesudah ia mencampurkan obat tidur kepada para sipir. Nah, obat tidur ini dikumpulkan oleh Papi selama dia berpura-pura jadi orang gila. Malam acara nobar, para sipir pun akhirnya tiba. Juga keempat orang ini melakukan peran mereka masing-masing. Matured yang berperan mengalihkan perhatian para penjaga akhirnya berjalan lancar. Dan selanjutnya Papi, Selir, dan Matured berhasil keluar dari rumah sakit dengan aman karena para penjaga ketiduran. Namun di tengah jalan mereka justru mengalami sebuah perubahan rencana. Karena hujan yang deras bikin penonton film terpaksa berteduh, dan selain itu juga mengalami mati listrik. Selama hujan, hal ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh Louis dan kawan-kawannya. Namun sayangnya kaki Louis patah saat ia mencoba lompat dari pagar beton yang cukup tinggi. Pas udah di hutan, mereka pun didatangi oleh para bandit yang ternyata merupakan pemilik perahu. Louis pun akhirnya memberikan uang terakhirnya kepada Papi. Dan singkat cerita, mereka bisa berlayar meski dengan perahu yang kondisinya jelek. Perahu yang mereka beli yang cukup mahal ternyata di tengah-tengah perjalanan malah bocor. Dan semua tentu merasa frustasi, tapi yang paling merasa kesal adalah Selir. Selama di laut, ia terus meminta kepada Papi untuk meninggalkan Louis, namun Papi menolak. Kesabaran Selir pun habis ketika ada badai bergerak menuju perahunya. Selir pun berpikir daripada mati semua dan tenggelam, akhirnya Selir pun mencoba membunuh Louis. Namun niat buruk Selir berbalik, justru dia sendiri yang mati. Terlepas dari 3 atau 4 orang, perahu mereka ujung-ujungnya juga tersapu ombak. Entah berapa lama mereka terombang-ambing di laut lepas. Namun pada akhirnya Papi tiba-tiba terbangun di sebuah pedalaman yang orang-orangnya masih bergaya hidup tradisional. Akhirnya mereka tahu kalau ternyata mereka bertiga terdampar di pesisir Kolombia. Where are we? This is Colombia. Dan diselamatkan oleh seorang biarawati. Biarawati tersebut tahu kalau Papi dan teman-temannya adalah seorang napi dan tahanan yang kabur. Tapi biarawati tersebut berjanji tidak bakal mengadu kalau Papi mau bertobat. Dan seperti yang bisa kita tebak, Papi bukan orang yang religius dan mengabaikan permintaan biarawati tersebut. Dan berusaha mengajak Louis pergi mencari tempat yang lebih aman. Namun Louis di sini dengan kaki yang masih terluka menganggap disinilah tempat yang aman. Di lain sisi, Matured pun beranggapan sama kalau inilah tempat terbaik untuk mereka tinggali. Tidak lama setelah itu, Papi pun pergi. Dan di perjalanan tiba-tiba Papi melihat ada mobil patroli yang bergerak menuju Louis dan Matured. Cuma karena Papi masih peduli sama Louis, dia pun langsung lari ke tempat Louis. Sayangnya, usaha Papi di sini untuk memperingati mereka terlambat dan Matured pun keburu mati ditembak. Alhasil mereka kembali ke penjara. Dengan menjalani strike 2 mereka, yaitu ditaruh di Pulau Saint Joseph selama 5 tahun dan juga langsung dikirim ke Pulau Iblis. Di titik ini, keadaan Papi sudah tidak karuan. Rambutnya sudah cenderung memutih dan juga mukanya lusuh. Pandangannya bahkan kelihatan lebih kosong daripada saat ia menjalani hukuman selama 2 tahun. Singkat cerita, hukuman untuk 5 tahun sudah berakhir dan siap untuk dikirim ke Pulau Iblis. Dan ternyata di pulau ini dia disambut oleh kawan lamanya, yaitu Louis. Yang ternyata Louis lebih dulu sampai ke sana sendiri. Di pulau ini dijamin bisa bikin orang gila dan juga depresi.
Tidak ada harapan dan yang ada hanya penyesalan, berujung bunuh diri. Dan intinya semua orang yang ada di pulau ini hanya bisa pasrah menunggu ajal mereka masing-masing. Dan disinilah kita kembali merasakan kekuatan bertahan hidup dan keinginan untuk bebas dari Papi. Bahkan setelah semua cobaan dan hukuman yang dialaminya, Papi masih punya harapan buat kembali lagi ke Perancis. Harapan ini membuat Papi mempunyai ide selama di Pulau Iblis. Dengan pengetahuannya saat menjadi tentara angkatan laut, ia melihat gelombang di pulau tersebut bergerak menuju daerah daratan luar. Yang perlu mereka lakukan adalah menyiapkan rakit dan mereka bisa sampai ke daratan lainnya. Meski rencana ini kemungkinan besar berhasil, Papi hanya pergi sendiri. Sayangnya ternyata Louis sudah betah di Pulau Iblis tersebut. Mereka berdua pun berpisah sambil menahan tangis satu sama lain. Adegan yang satu ini memang bisa dibilang cukup mengharukan karena persahabatan mereka benar-benar sulit dan harus terpisah dengan cara yang menyedihkan. Antara keyakinan untuk survive dan juga rasa menyerah dengan semua yang sudah terjadi. Film pun langsung loncat ke tahun 69. Di sini kita tahu kalau Papi berhasil jadi warga bebas dan tinggal di Venezuela sampai masa tuanya. Cuma dia nekat pergi ke Perancis untuk memberikan kisahnya ke sebuah penerbit. Papi ingin kisahnya disebarluaskan dan hal ini akhirnya terjadi dengan munculnya buku dan juga film yang kalian tonton sekarang ini. Dan itulah akhir dari cerita ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Dah.